Halo semuanya, kali ini Bang Jet akan membahas tentang seorang ibu bernama Emma yang harus menyelamatkan nyawa anaknya yang tiba-tiba terkena kutukan yang sangat mengerikan. Lantas Emma berusaha keras hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri agar anaknya bisa terbebas dari kutukan roh jahat tersebut. Apakah Emma dan anaknya bisa selamat dari kutukan yang meneror mereka? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang menjalani sebuah ritual yang sangat aneh. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita tua yang membawa kaca, lalu memperlihatkan wajah wanita itu. Dan tiba-tiba singkat cerita, beberapa tahun setelah insiden tadi, terlihat sebuah mobil yang dikendarai oleh Francisco yang akan mengajak sang kekasih untuk menemui ibunya. Wanita itu bernama Emma dan dia adalah seorang janda yang sudah memiliki satu anak perempuan bernama Sofia. Sepanjang perjalanan mereka sangat bahagia. Setibanya di rumah ibu Francisco, mereka disambut oleh seorang wanita tua yaitu Sabrina. Sabrina merupakan salah satu teman baik ibu Francisco yang bekerja di rumah ini. Lantas Sabrina mengajak mereka untuk masuk ke dalam dan memberitahu kalau ibu Francisco sedang pergi dan akan segera pulang. Di sini Francisco langsung mengajak Emma dan juga Sofia untuk naik ke lantai atas dan melihat kamar yang akan mereka tempati. Ketika Emma mulai masuk ke kamar yang akan Sofia tempati, Emma merasa aneh karena melihat sebuah bercak noda di dinding tersebut. Namun Emma yang tidak tahu apa-apa tidak mempedulikannya dan segera menghampiri Sofia. Saat bersamaan, Francisco mengajak Emma untuk menemui ibunya yaitu Tricia. Mereka kemudian berjalan-jalan di luar rumah sambil membicarakan acara pernikahan Francisco dan Emma. Tak lama kemudian, Tricia mengundang beberapa saudaranya lalu mengadakan pesta kecil di kebun belakang rumahnya untuk menyambut kedatangan Francisco dan Emma. Di sini, Emma mulai merasa aneh di saat melihat Sabrina menutupi luka dan doa yang mereka semua lakukan. Lantas Tricia langsung menjelaskan kalau doa yang baru saja mereka lakukan adalah tradisi keluarga turun-temurun untuk melindungi anggota baru yang akan bergabung ke dalam keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, Sofia yang bosan dikelilingi para orang tua bau tanah mulai bermain dengan jigong miliknya. Di sini, jigong malah berlari ke arah hutan. Tak ingin jigongnya tersesat, Sofia langsung menyusulnya. Melihat beberapa pohon yang sudah dicabut membuat Sofia merasa aneh. Saat bersamaan, jigong tiba-tiba menggonggong ke arah pohon tua yang sangat besar. Melihat hal tersebut membuat jiwa Carlota Sofia langsung mendekati pohon itu. Di sini Sofia melihat sebuah lonceng yang tergantung di pohon ini. Saat Sofia ingin mengambil lonceng itu, tiba-tiba Che ci faccio? È grande quest'albero. Lo sai che ha più di 1000 anni? Saat malam mulai polote, Emma dan Francisco yang ingin Sofia memiliki seorang adik langsung baku pompong. Ketika sedang enak-enaknya, tiba-tiba Emma terkejut akibat melihat bayangan seseorang yang sedang mengintip. Lantas Emma yang mengira kalau itu adalah Sofia bergegas mengeceknya. Namun saat memeriksa kamar Sofia, Emma malah mendapati Sofia yang sedang tertidur pulas. Mulai merasa aneh, Emma berusaha mencari siapa orang yang tadi mengintipnya.
Tak lama kemudian terdengar suara Sofia dari dalam kamar. Di sini, Emma melihat Sofia yang sedang kesakitan karena punggungnya yang sudah digigit oleh laba-laba. Keributan tersebut membuat Tersia dan Sabrina datang lalu mengobati punggung Sofia. Ti ricordi quella cosa che ti ho detto sugli alberi? È antico per alleviare il dolore e disinfettare la ferita. Keesokan harinya ketika Emma akan minum teh, Emma malah mendapati sebuah kotoran aneh di dalam teh yang baru saja ia minum. Mulai merasa ada yang janggal, Emma diam-diam masuk ke dalam rumah untuk mencari Sofia. Di sini Emma melihat Tresia dan Sabrina yang sedang berdoa untuk Sofia dengan bacaan-bacaan aneh dan mengerikan. Setelah berhasil membawa Sofia, Emma langsung membacotinya dan meminta Sofia untuk jangan terlalu percaya kepada Tresia dan Sabrina. Namun Sofia tiba-tiba tidak mood dan langsung pergi dari sana. Di sini, Sofia pergi ke sebuah pohon tua yang terdapat sebuah lonceng di batang pohon itu. Lalu, yang terjadi... Untung saja Emma datang dan menenangkan Sofia. Saat malam kembali poek, terlihat Sofia yang mulai bertingkah aneh, di mana rambutnya tiba-tiba rontok dan Sofia langsung mengikat rambutnya ke sebuah ranting pohon. Ketika malam semakin larut, Emma terbangun dari tidurnya dan melihat Sofia yang sedang melakukan hal aneh sambil melihat ke arah bercak noda yang kita lihat di awal scene tadi. Lalu, yang terjadi... Suara teriakan Sofia membuat Francisco datang dan melihat luka Sofia yang bertambah parah. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk membawa Sofia ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sini, dokter yang memeriksa Sofia memberitahu kalau Sofia hanya alergi saja, lalu memberikan sebuah salep untuk mengobati infeksi luka Sofia. Di sisi lain, terlihat Sabrina yang diam-diam masuk ke kamar Sofia dan mengambil ranting yang ada rambutnya Sofia tadi kemudian memberinya kepada Tresia. Di sini, mereka berdua mulai melakukan ritual aneh. Setibanya Emma di rumah, Tresia langsung memberitahu kalau sakit yang Sofia derita bukanlah sakit biasa, melainkan telah disantet seseorang. Mendengar apa yang Tresia katakan membuat Emma tidak percaya. Dan yang terjadi... Melihat semua itu membuat Tresia yakin kalau sosok yang telah menyantet Sofia kini telah kembali. È tornata. Di sini, Francisco terpaksa jujur kepada Emma tentang masa lalunya, di mana dulunya ada seorang wanita bernama Ada yang pernah bekerja di rumah ibunya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai jatuh cinta hingga membuat Ada hamil. Namun saat akan menikah, Ada tiba-tiba keguguran. Hal itu membuat Ada sangat marah dan pergi meninggalkan rumah ini dan menghilang sampai saat ini. Lantas Tresia menjelaskan kepada Emma kalau semua yang terjadi kemungkinan ulah Ada, yang mana Ada telah melihat kedekatan Francisco dengan Sofia, yang mana Ada mungkin menganggap kalau Sofia merupakan anak dari Francisco dan ingin membunuhnya karena ingin balas dendam. Mendengar itu, Emma yang tidak percaya langsung membawa Sofia pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Emma malah diganggu oleh sosok bernama Ada. Lalu tiba-tiba Sofia!
Insiden itu membuat Emma kehilangan Sofia. Di tengah situasi polote, datanglah Francisco dan segera membawa Emma kembali ke rumah. Ketika Emma kembali sadar, Tersia berusaha menenangkannya. Di sini, Tersia memberitahu Emma kalau Francisco sudah pergi mencari keberadaan Sofia. Lantas Tersia mulai menceritakan awal mula kejadian sebenarnya yang membuat Ada seperti ini. Ternyata ada keguguran akibat Francisco yang telah melakukan sebuah ritual untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun saat ritual tersebut berlangsung, Ada malah dirasuki oleh roh jahat dan menjadi sosok yang sangat berbahaya. Di sini, Tersia mulai melakukan ritual untuk mengetahui keberadaan Francisco dan juga Sofia. Sementara itu, Francisco berhasil menemukan keberadaan Ada. Di sini, Ada mulai mendekati Francisco dan langsung mentransfer jigonya. Dan yang terjadi... Siamo solo noi tre. Setelah ritual berhasil, Emma akhirnya mengetahui keberadaan Ada. Emma langsung berusaha membangunkan Francisco, namun keberadaan Emma malah diketahui Ada, hingga pada akhirnya Ada pun ingin membunuh Emma. Untung saja tepat pada waktunya, Tersia langsung menyadarkan Emma. Ternyata aksi Emma tadi membuat Francisco sadar dan langsung menyerang Ada. Sementara itu, Emma yang sudah mengetahui keberadaan Sofia bergegas mendatangi tempat tersebut. Setibanya di gua itu, Emma langsung membawa Sofia pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Emma langsung menaruh Sofia di lantai untuk menjalani sebuah ritual agar nyawanya bisa selamat. Tak lama kemudian, saat Teresa mengambil cermin dan mengarahkannya kepada Sofia, tiba-tiba... Apakah Emma dan Sofia tidak bisa diselamatkan? Di sini Ada mulai mendekati Tersia dan melemparkan kacamata Francisco ke arah Tersia. Melihat itu membuat Tersia sangat kena mental. Lalu yang terjadi... Di sini darah Emma dan Sofia akhirnya berhasil menyatu, hingga Sofia pun sadar dan berusaha membangunkan Emma. Namun ada yang ingin balas dendam atas perbuatan Francisco dan ibunya mulai mendekat dan ingin mengirimkan Sofia ke alam barja. Dan tiba-tiba... Tepat pada waktunya, Emma sadar dan menyerang Ada hingga Ada pun tewas. Setelah itu, Sofia, Emma, dan juga ibu Francisco kini hidup tenang. Jadi guys, akibat Johnny Francisco tidak bisa diam, Ada hamil. Bukannya menikahi Ada, Francisco malah menggugurkan kandungan Ada dengan meminta sang ibu untuk melakukan ritual guna menggugurkan janin tersebut. Namun roh jahat malah merasuki diri Ada dan menghilangkan Ada. Kedatangan Francisco dan Emma berhasil diketahui Ada, hingga pada akhirnya Ada bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya, dan untung saja Emma dan Sofia masih berhasil selamat. Film pun tamat. Bagaimana ending yang sangat mempolotekan. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.